Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sedang berkendara di tengah hutan dalam suasana hujan? Tiba-tiba ada orang yang menumpang dengan kamu, dan ternyata orang itu bukan manusia, melainkan hantu gentayangan. Seperti yang dialami oleh Opik, seorang ojek online yang barusan selesai mengantar penumpang terakhirnya, dan ternyata ada penumpang lagi yang membutuhkan tumpangan dan membutuhkan jasanya, dan ternyata penumpang tersebut bukan manusia, melainkan hantu gentayangan. Mau tahu kisahnya? Mari saya ceritakan. Let's get it. Perkenalkan, dia adalah Opik. Jadi dia ini adalah seorang ojol yang sudah bekerja menjadi seorang ojek online selama 5 tahun lebih di Bandung ya. Jadi biasanya dia mengambil orderan sampai larut malam. Karena apa? Karena biasanya saat larut malam itu penumpang biasa memberikan Opik bonus dan memberikan bayaran yang lebih dari harga yang seharusnya. Tapi pada malam ini agak berbeda dan malam yang menurut saya agak sial bagi Opik. Bagaimana tidak? Begini ceritanya. Jadi sekitar jam 11 lewat sedikit, Opik ini baru saja mengantarkan penumpang terakhirnya dan ia kemudian memutuskan untuk langsung pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tapi pada saat di perjalanan, saat ia melewati sebuah jembatan, pada saat menuju ke sebuah tikungan, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam keadaan basah kuyup. Perempuan tersebut kelihatan pucat, rambutnya panjang, menempel di seluruh bagian wajahnya dan kelihatan pucat sekali. Awalnya Opik mengira bahwa perempuan tersebut hanya ingin meminta tumpangan, tapi ternyata pada saat Opik hampir berpapasan dengan perempuan tersebut melambaikan tangan dan berkata bahwa ia ingin menggunakan jasa ojek dari Opik. Ia berkata kepada Opik begini, Mas, tolong antarkan saya ke Cikalongwetan. Saya kasih bayaran 3 kali lipat. mendengar pernyataan dari perempuan tersebut, siapa yang tidak tergoda? Bayangkan mengantarkan seorang perempuan dengan bayaran 3 kali lipat dari harga yang seharusnya. Namun pada titik ini Opik agak ragu teman-teman. Jadi dia agak ragu karena di saat dia sudah capek dan ingin bertemu dengan keluarga, di saat itu juga ada orang yang membutuhkan tumpangannya. Namun karena Opik melihat bahwa si perempuan ini kelihatan pucat dan sedang bersedih mungkin karena depresi dan sebagainya, kemudian hati nurani dari si Opik tergerak untuk menolong perempuan tersebut. Sepanjang perjalanan tidak ada interaksi yang intens teman-teman. Jadi Opik dan perempuan tersebut asik dengan aktivitas mereka masing-masing. Jadi tidak ada komunikasi yang aktif teman-teman. Jadi pada saat itu Opik mencoba untuk membuka pembicaraan atau mengajak ngobrol si perempuan. Namun jawaban dari si perempuan ini sangat pasif ya. Antara iya, tidak, sudah atau belum dan sebagainya. Dan pada saat itu ada satu hal yang membuat si Opik ini agak keheranan karena pada saat itu sedang hujan dan Opik sebelumnya sudah memberikan jas mantel hujan kepada si perempuan untuk dikenakan, namun si perempuan hanya menggenggamnya di tangan. Dan pada saat Opik bertanya kenapa tidak dikenakan, ia berkata bahwa Enggak usah mas, saya sudah biasa kehujanan. Pernyataan itu kemudian mengundang pertanyaan, maksudnya bagaimana? Kemudian saat sampai di daerah yang sepi, anehnya si perempuan langsung memberikan pernyataan yang membuat Opik agak merinding teman-teman. Perempuan tersebut berkata begini, Mas, tahu nggak? Saya ini sebenarnya sudah mati. what the Ia kemudian melanjutkan bahwa ia diperkosa oleh temannya sendiri, kemudian dibunuh dan dibuang di hutan tersebut. Jadi ia memberikan pernyataan itu pada saat di tengah hutan. Dan kenapa harus di tengah hutan? Kenapa harus membuat Opik sampai setrauma mendengar pernyataan itu? Yes, beberapa saat kemudian saat mereka sudah melanjutkan perjalanan dalam keadaan Opik yang sangat-sangat panik dan trauma, si perempuan kemudian berkata, Mas, tolong berhenti. Saya ingin pipis sebentar. Di situ Opik mengiyakan saja. Dia turun ke jalan dan kemudian perempuan tersebut masuk ke semak-semak. Namun anehnya setelah 5 menit, 10 menit, 20 menit Opik menunggu, tidak ada tanda-tanda bahwa perempuan tersebut sudah selesai pipis dan kembali kepada Opik. Setelah berbincang-bincang dengan si ibu, kemudian Opik melanjutkan minum kopi dan beranjak untuk pulang.
Keesokan harinya, Opik kemudian menceritakan kejadian horor yang dia alami semalam kepada teman-teman ojeknya. Dan hal yang mengejutkan terjadi karena apa? Karena teman-teman ojolnya mengaku bahwa memang benar sekali di tempat itu baru saja terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan, dan di mana jasad si perempuan dibuang di pinggiran jalan tersebut. Mendengar pernyataan dari teman-teman tersebut, kemudian Opik menjadi semakin merinding dan semakin trauma, dan menurut saya teman-teman, Opik tidak akan melupakan kejadian yang dialami semalam. Dan benar saja, sejak saat itu Opik tidak pernah lagi membuka orderan hingga larut malam. Dan yang masih dialami setelah kejadian horor itu adalah ketika ia sudah beranjak untuk pulang ke rumah, ia masih merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang mengikutinya atau ada sesuatu yang menumpang atau masih berada di belakangnya. Well, apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Apakah memang dia sudah bergelantungan bersama Opik, ataukah hanya pemikiran Opik saja? Oke teman-teman semua, sampai sini dulu cerita tentang ojol yang diteror oleh hantu gentayangan. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena itu menjadi motivasi bagi saya untuk semakin membuat konten-konten yang menarik bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di konten berikutnya dan goodbye.